Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dimanapun Anda berada, senang sekali kembali saya Fajar Wira bisa hadir lagi di podcast Ruang Tengah, ngobrol santai, netral, dan bermakna bersama Teropong Media. Dan hari ini spesial, saya sedang berada di kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat, yang mana tentunya tamu saya sudah otomatis lah ya, akan hadir bersama saya adalah Ketua DPW PKS Jawa Barat, Bapak Haru Suwandaru. Dan kita akan berbicara tentang satu hal yang boleh dibilang ini satu isu yang menarik dan juga mungkin hal yang siapa tahu Anda butuhkan. Kalau bicara tentang dibutuhkan, kelihatannya ini akan sangat butuh ya. Kalau kita berbicara latar belakang sedikit penghidupan kita zaman sekarang ini, agak riweuh ya dengan segala pangan yang ternyata mahal, kemudian juga lapangan pekerjaan sedikit. Terus juga kalau kita berbicara tentang kesehatan, biaya kesehatan juga mahal. Nah, ada satu program menarik ataupun juga kampanye menarik yang dikampanyekan oleh DPW PKS Jawa Barat, yaitu gagasan pangan murah, kerja gampang, dan sehat mudah. Kita akan gali lebih dalam bersama dengan Ketua DPW PKS Jawa Barat, Bapak Haru Suwandaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haru. Assalamualaikum. Sehat ya? Teman semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kegiatan hari ini padat kelihatannya. Tadi ada sosialisasi peraturan daerah ya. Setelah itu baru ke sini. Mantap, luar biasa. Terima kasih sudah mengundang Teropong Media untuk hadir ke tempat ini. Pak Haru, kita bicara tentang ini kampanye ataupun gagasan dari PKS ya, terkait tentang pangan murah, kerja gampang, dan juga sehat mudah. Kalau kita mungkin gali lebih dalam ke belakang dulu, latar belakangnya apakah memang karena terkait dengan kondisi sekarang atau gimana? Iya. Ya, saya kira dari pengalaman ya, teman-teman ada reses ya, kemudian juga survei gitu. 3 hal itu selalu disampaikan sebagai masalah kita hari ini. Jadi pangan yang mahal gitu ya, sembako mahal, kemudian pekerjaan sulit, kemudian juga kesehatan juga sulit gitu ya. Bahkan ada satu lagi sebenarnya pendidikan ya, pendidikan juga mahal gitu ya, sulit itu juga. Hanya karena kalau 4 mungkin 5 kebanyakan, ya udah kita 3 aja fokus yang prioritas ya, yang sering disebutkan oleh masyarakat. Jadi masalah kita hari ini. Oke, jadi memang salah satu latar belakangnya adalah melihat dari kondisi saat ini. Ini tuh semacam memang kampanye secara nasional ya Pak ya? Iya. Yang 3 ini. Ini punya DPP sebetulnya, kampanye nasional gitu ya. Oke, nah sejauh ini dengan hal-hal yang memang difokuskan ke 3 hal tersebut, dari DPW PKS Jawa Barat seperti apa untuk mewujudkan hal ini? Ya, sebetulnya dari DPP juga sudah ada turunannya ya. Jadi misalnya pangan murah gitu ya. Jadi kan kita ada gerakan misalnya warung sembako murah. Itu di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa Barat ya, tidak hanya di Kota Bandung, enggak. Jadi seluruh Indonesia, teman-teman PKS sekarang, kalau dulu di kantor-kantor PKS kan biasanya ada spanduk, bendera, kaos, kalender gitu ya. Sekarang ada tambahannya. Apa tuh? Ya, tadi ada sembako ya, ada minyak gitu ya, ada beras gitu ya, kadang ada yang pakai telur gitu ya. Saya juga kadang suka pengen ketawa juga ya, ini kita sekarang kampanyenya begini gitu ya, tahun 2024 ini begitu. Jadi ini baru ya, saya kira di kita juga ya, karena tadi kondisi kita hari ini seperti itu, makanya kan kita nggak mungkin membagikan. Itu kan nggak boleh. Kita hanya bisa ya tadi warung sembako murah gitu ya. Itu yang kita laksanakan begitu kan. Oke, nah itu terkait tadi pangan murah. Nah kalau misalnya kerja gampang itu sendiri seperti apa perwujudannya nanti? Ya, alhamdulillah kita ada kader PKS yang dia juga pengusaha. Dia bikin misalnya kegiatan namanya Nextpreneur. Jadi itu kita awalnya kita targetkan 6.000 ya. Cuma permintaannya banyak, jadi akhirnya yang ikut kemarin 15.000. Dari mulai online gitu ya, kemudian ada materi, penjelasan, kemudian disaring ada 25 orang. 25 orang, nah dia yang ada intensif ya, pembinaan intensif. Nah nanti mereka lah yang akan kita jadikan model sebagai pengusaha muda
yang kita bina terus sampai dia sukses gitu ya. Oke, ini satu bentuk pelatihan sehingga istilahnya memang kayak istilahnya apa ya, dikasih kail lah ya. Iya. Bukan dimudahkan, tapi dikasih pengetahuan dan juga keahlian. Iya, jadi kita dampingi. Dampingi dia, nanti bahkan ada pemenangnya gitu. Ada pemenangnya, kita bantu modal gitu ya. Ya kita dampingi. Kalau masalah pelatihan mah banyak ya, betul, di buku juga banyak, di YouTube banyak gitu ya. Cuma kalau ya ini berkelanjutan sampai kita bina, itu yang kita mau tawarkan. Jadi selama masa kampanye pun ini sudah kita lakukan. Jadi tidak hanya bicara saja, tapi ada yang kita lakukan gitu kan. Jadi memang program-program ini akan ada terus, istilahnya sustain terus ya Pak Aru ya, kondisinya. Nah, kalau terkait tentang kesehatan, ini juga satu hal yang mungkin di masyarakat juga kita tahu ya, teman semua, bahwa kita tuh mendingan jangan sakit lah sekarang mah ya, bayarnya mahal. Jadi yang mahal itu bukan sakit, tapi sehat. Iya, jadi kita berharap ya, mudah-mudahan PKS menjadi pemenang pemilu begitu ya. Kita berkomitmen karena salah satu masalah kita hari ini adalah tunggakan BPJS. Betul. Ya, saya beberapa kali ya bertemu dengan masyarakat dalam kampanye, dalam reses gitu kan. Yang mereka keluhkan itu, saya dulu ikut BPJS Mandiri, kemudian saya PHK, saya nggak bisa lagi bayar. Ada yang udah pisah dengan suaminya. Saya punya tunggakan 35 juta. Anak saya keterima kerja, tapi ya nggak bisa diaktifkan BPJS-nya karena masih ada hutang itu. Akhirnya kan penderitaan yang tak berkesudahan. Dan bergenerasi-generasi. Makanya PKS berkomitmen, mudah-mudahan PKS menang pemilu, kita akan perjuangkan agar hutang BPJS masyarakat dibayar negara gitu. Jadi lunas, kan jarang-jarang ya hutang papangnya lunas gitu. Nah itu, saya juga nyari tuh angsuran tanpa ini ya, utang tanpa angsuran, gitu. Gitu ya. Oke. Harapan kita begitu. Ya, jadi memang ini harapan yang memang sudah istilahnya memang menjadi kayak semacam program yang memang difokuskan sekali oleh PKS begitu ya. Sebetulnya program-program tadi yang 3 aja dulu, apakah memang dicanangkannya ketika saat ini atau memang sebelumnya juga sebetulnya ada upaya-upaya ke arah sini begitu? Ya kan periode lalu kita kan punya juga janji kampanye. Kalau yang masih ingat ya, misalnya SWIM seumur hidup. Ya orang itu kalau udah bisa pakai mobil, ya akan bisa terus. Nggak ada istilah lupa nyetir tuh, nggak ada. Bahkan udah nggak nyetir lama juga, dia akan tetap bisa, gitu kan. Kemudian ada yang bilang, nanti kalau sakit gimana? Atuh sakit mah nggak akan naik mobil kan gitu. Nggak akan naik mobil, nggak akan naik motor. Jadi sebetulnya itu mungkin gitu. Cuma karena PKS kemarin suaranya belum banyak ya, baru 50 kursi, akhirnya sudah kita usulkan tapi kan nggak ditindaklanjuti. Demikian juga misalnya penghasilan di bawah 8 juta tidak kena pajak. Gitu kan, ya buat hidup aja susah gitu ya. Sudah kita usulkan, karena dari PKS, wah ini kalau jadi kan gawat, PKS bisa menang gitu kan, di cancel lagi. Perlindungan ulama nggak jadi karena dari PKS. Nah makanya kita hari ini kita coba gagas gitu ya, 3 hal itu ya, dan itu tentu ada syarat dan ketentuan ya. Artinya Pak Anies jadi presiden, PKS menang pemilu, maka apa yang kita komitmenkan insya Allah akan terwujud. Bahkan kita berusaha, bahkan sekarang pun kita coba wujudkan supaya tidak hanya bicara saja gitu. Kita coba gitu kan. Karena ini janji ya, janji adalah hutang ya Pak. Ya kan jadi banyak hutang saya gitu. Nah itu dia. Kita cicil dari sekarang gitu ya. Oke, kalau bicara tentang yang 3 program ini, kan mungkin juga permasalahan di masyarakat bukan cuma hal-hal ini, gitu. Nah, apakah PKS juga nanti akan memberikan perhatian untuk hal-hal yang memang tidak secara fokus nih saat ini, yang dari 3 program yang diajukan? Ya, sebetulnya kan besok itu kan pertama milih presiden, ya kan? Kamu milih anggota DPR RI, nanti milih anggota DPRD provinsi, milih anggota DPRD kota. Mereka secara undang-undang sudah diatur tugasnya. Anggota DPR RI membahas, mengusulkan, menyusun undang-undang. Kalau DPRD berarti Perda, ya kan? Artinya kalau dia terpilih, maka dia akan memperjuangkan undang-undang atau Perda yang berpihak pada rakyat. Apalagi misalnya membahas APBN, membahas APBD. Artinya
dia akan menindaklanjuti misalnya reses, ada aspirasi itu dalam APBD, dalam APBN. Kemudian juga mengawasi kinerja presiden, gubernur, wali kota. Jadi itu adalah tugas yang melekat, termasuk juga memperjuangkan aspirasi dari dapilnya. Jadi sebetulnya janji itu hanya satu ide, satu gagasan yang menjembatani kita berkomunikasi. Judulnya lah gitu. Kan sekarang Kang Fajar ketemu saya mau podcast gitu. Kan nggak bisa tiba-tiba kada radio kan gitu, nggak mungkin kan. Nggak ada agenda apa-apa. Nggak ada agenda apa-apa. Jadi itu adalah agenda ya. Pangan murah, kerja gampang, kemudian sehat mudah, itu agenda. Di luar itu kita akan perjuangkan masalah pendidikan. Misalnya kita akan revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Kita akan tunda IKN. Ya, udahlah di Jakarta dulu aja gitu ya. Kalau lihat kan bukan nggak setuju gitu. Tapi sekarang teh belum waktu yang tepat. Kenapa? Kondisi ekonomi kita tuh kayak orang baru sakit tipes. Ya, kamu sembuh Pak. Tapi ayo lari ya kan, dia masih lemas, masih pusing gitu ya kan. Mungkin makan juga masih harus bubur gitu. Nah, jadi kondisinya begitu, jangan lompat-lompat dulu lah. Kita hutang udah 8.000 triliun. Kita udah tenggelam gitu. APBN kita ya kan 2.500 triliun. Ini hutangnya udah 8 triliun. Jadi satu orang penduduk Indonesia 270 juta akan diam-diam sudah 30 juta. Betul. Walaupun nggak ngaku. Harus ngaku kalau sekarang jadi tahu informasi dari Pak Haru. Iya, dia bayi brojol. Kamu udah berhutang aja ya. Situasi begitu. Nah, itu situasi yang juga mungkin perlu diketahui oleh teman-teman semua ya, bahwa memang kondisinya negara kita dulu seperti ini ternyata begitu. Tapi ini adalah boleh dibilang juga angin segar lah dari PKS ya, dengan istilahnya ada kampanye yang menggagas tentang pangan murah, kemudian kerja gampang dan juga sehat mudah. Pak Haru, punten, di masyarakat juga sering kali ada semacam skeptis gitu ya, begini tuh gara-gara lagi kampanye aja. Nah, menghadapi hal-hal seperti ini, untuk meyakinkan mereka, kira-kira Pak Haru ingin menyampaikan apa? Makanya kalau di PKS itu bukan angin segar, Kang. Apa tuh? Tapi segar bener. Oh iya, saya lewat sepanjang Soekarno-Hatta, teman, itu kalau ngelihat segar bener itu PKS punya. Jadi segar itu tadi sebetulnya kelanjutan yang 3 hal tadi. Jadi pangan murah itu sejahtera, ya kan? Jadi kan petani pengennya dibelinya mahal, sementara pembeli pengennya murah. Nah, itu ketemunya di sejahtera. Kalau sejahtera, petaninya senang, pembelinya juga senang. Itu namanya sejahtera. Kalau kerja gampang, ya itu berarti kita berdaya. Masa kita jadi pemakan bansos gitu? Cita-cita tertinggi bangsa ini, saya ya kan penerima bansos, kan sedih kan? Jadi berdaya. Kemudian sehat mudah. Sehat tuh kan kalau orang sudah bugar pasti sehat kan. Tapi orang sehat belum tentu bugar. Betul. Misalnya lagi rapat cepat ngantuk, gitu kan, cepat capek, ya udah lemes lah gitu, jam 12 udah lemes gitu kan. Orang itu nggak bugar. Makanya sejahtera, berdaya, bugar kita singkat jadi seger. Jadi pemimpin teh harus seger. Jangan yang nggak seger gitu, ya kan? Tapi nggak bisa cuma seger aja. Oh masih muda, seger gitu ya. Tapi juga yang benar. Gitu. Jadi dia jadi calonnya benar gitu, bukan ngandelin uaknya, ngandelin pamannya. Gitu. Ya, saya nggak ngomong bapaknya. Gitu ya. Itu contoh. Jadi harus seger tapi juga benar, caranya benar. Gitu. Harus hormat sama orang tua, gitu kan? Jangan sampai nggak sopan itu sama orang tua. Saya nggak nyebut nama ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi memang gitu. Jadi kita ya kampanye ya kan harus ada gagasan gitu. Terus gimana masyarakat skeptis gitu? Justru yang saya khawatirkan itu masyarakat kita dibikin gitu, dibikin miskin supaya harga suaranya murah. Cukup dengan 25.000 ya. Saya punya teman, dia punya pembantu. Kamu pilih siapa? Capres tertentu. Kenapa? Saya dikasih duit, Bu, 25.000. Balikin sih duitnya. Kamu nggak seberapa dikasih 25.000. Kamu salah milih. Sesat kamu katanya gitu. Saya kasih lebih banyak. Milih yang benar, dia bilang gitu.
Itu contoh, dengan 25.000 orang merasa dia tuh bahagia gitu untuk memilih pasangan capres tertentu, calon anggota dewan tertentu. Itu kan kasihan. 100.000. Kalau misalnya channel kampanye mah kita ya udahlah gitu kan. Ya kalau kita nggak datang ke TPS 14 Februari, ya nggak apa-apa gitu. Itu kan hak, bukan kewajiban. Cuma kalau besok negara kita nggak waras gitu, negara kita nggak baik-baik aja, ya jangan komplain. Iya kan? Itu yang menarik. Saya baru kepikiran loh Pak Haru, kalau misalnya tadi masyarakat kita dimiskinkan, ketika kita memang dalam kondisi terpuruk, uang yang kita anggap kecil pada saat kita mungkin lagi ada duit, ya itu jadi besar ya. Iya. Nah makanya. Dan itu trik. Oke. Jadi kemiskinan struktural. Terus supaya dibikin miskin, supaya nanti ketika pemilu dengan uang kecil dia bahagia. Dan kemudian nanti yang terpilih itu yang tadi pemimpin yang jahat. Pemimpin yang jahat itu dia nggak cinta sama rakyat. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Haru, ini kita ada nyambung dari perbincangan barusan. Sebetulnya masyarakat itu harus memilih pemimpinnya tuh yang seperti apa sih Pak Haru? Mungkin ada tipsnya gitu, yang seenggaknya juga masyarakat, yang seperti ini gitu. Ya, pertama kita harus sebagaimana tujuan nasional. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita pengen bangsa Indonesia cerdas supaya bisa milih pemimpin itu yang benar gitu. Jangan sampai tadi memilih pemimpin karena ganteng, memilih pemimpin karena viral, memilih pemimpin karena di sosmed gitu kan, karena populer aja, ya kan, karena ngasih bansos gitu kan, karena ya nggak jelas gitu, yang nggak berhubungan dengan membuat nasibnya lebih baik, membuat bangsanya menjadi lebih baik kan. Itu yang saya kira persoalan. Cuma kan masalahnya kan kadang ada orang itu yang untuk mencapai cita-citanya, mencapai tujuannya, dia menghalalkan semuanya gitu. Kasarnya tuh tujuan menghalalkan cara. Karena saya mau ke sini, caranya apa aja boleh. Ini kan masalah. Sekarang gini, orang misalnya buat maju jadi kepala daerah, maju jadi anggota DPR RI, maju jadi presiden. Syaratnya dia harus punya banyak uang. Ya kan? Untuk apa? Untuk nyogok ke pemilihnya. Ya kan? Anggap dia keluar lah. Kecilnya misalnya keluarlah katakanlah 1 triliun. Ya kan? Kan harus dibalikin tuh. Yang dipakai itu 1 triliun harus dibalikin. Harus balik modal gitu ya? Ya harus balik modal dong. Langkah pertama mengembalikan. Langkah kedua kan selama dia menjabat masa dia nggak dapat apa-apa. Ya kan? Selama menjabat dia dapat 2. Ya kan? Terus dia mau maju lagi meren, tuh udah nggak puas sekali mah meren. Mau 2 kali, yang 2 kali aja udah pengen 3 kali. Iya kan? 2. Ya, dulu modalnya 1. Kan inflasi, masa modalnya 1 lagi 2. Nambah. Jadi dia ngeluarin 1, dia akan ngambil 4. Makanya kalau rakyat kita makin miskin, makin rusak, negara kita makin kacau, ya wajar karena tadi milihnya yang begitu, yang ngasih sesuatu sehingga ya makin banyak yang hilang. Yang hilang teh mungkin orang nggak ngerasa itu diambil uangnya dari dompetnya, diambil enggak. Cuma dia bayar sekarang lebih mahal. Beli beras dia lebih mahal. Ya kan? Bayar BM dia lebih mahal. Ya kan? Bayar sekolah lebih mahal. Itu kita kan ngambil duit dia kan gitu. Cuma dia nggak sadar gitu. Itu yang jadi persoalan. Ketika kita menentukan pilihan, misalnya selain untuk pemimpin, mungkin juga wakil kita di dewan dan lain sebagainya, mungkin juga kan istilahnya memang kayak semacam kampanye ini juga satu bentuk upaya untuk meraih simpati. Kalau Pak Haru sendiri secara pribadi, karena Pak Haru juga adalah seorang anggota dewan begitu, untuk menarik simpati nih orang-orang di sekitar, masyarakat di sekitar juga untuk mendukung program dan gagasan Pak Haru, secara pribadi yang dilakukan apa biasanya Pak? Pertama kita tuh nggak mungkin sendirian. Nggak mungkin ya? Saya kemarin suara saya 93.000. Saya pastikan itu bukan pekerjaan satu orang. Nggak mungkin, itu pekerjaan tim, relawan. Saya mau ketemu, kalau pakai ilmu marketing, buat dapat 93.000, saya harus dikalikan dengan 10. Kan berarti 93.000, 930.000 yang ketemu dengan saya. Kapan? Waktunya juga saya ketemu dengan 930.000 orang itu kapan? Dari 10 orang, 6 mungkin oke. Yang 4 udah langsung reject. Enggak, you are not my type gitu. Ya kan? 6 oke. Yang dari 6, 4 mengatakan yes. Yang milih 1. Itu kata ilmu marketing begitu perbandingannya. Jadi
nggak bisa kerja sendiri, satu. Yang kedua harus ada tim. Yang ketiga ada relawan. Yang keempat tadi ada gagasannya apa. Yang ketiga, yang berikutnya, yang kelima, ya kan kita nggak bisa jual putus. Udah ya, Kang Fajar, nanti pilih saya, ini 100.000. Ya ambil. Nanti ketemu saya, Kang, saya bisa dibantu. Kan udah, kita udah selesai, gitu. Makanya saya selalu bilang, saya mungkin nggak bisa ngasih uang, karena nggak boleh. Tapi kita insya Allah jadi saudara. Ya kan? Pernah datangnya ke saya, Kang, saya kan milih Akang. Iya, saya tahu. Saya dukung Akang. Iya, saya tahu. Ini anak saya masuk SMA. Terus, ya tapi anak saya nilainya kecil. Gimana? Cina gitu. Terus saya balik tanya, kamu milih saya supaya apa? Saya bilang, supaya negara kita lebih baik kan? Sekarang kalau kamu milih saya tapi kita ngerusak sistem, apa benar buat itu kamu milih saya? Enggak, Kang. Ya udah, kalau gitu anak kamu kalau nggak bisa masuk negeri, nggak apa masuk swasta. Nanti kita usahakan setelah 2 semester, kalau dia mau pindah ke tempat yang dia mau, kita akan bantu komunikasikan. Kang, buat daftarnya mahal, ya orang neangan rezeki lah supaya kamu bisa daftar. Jadi kan mungkin yang keluarnya lebih banyak dari uang 100.000. Iya, betul. Bantuin pendaftaran, ya kan? Atau saya hubungin teman saya, misalnya dia yang mau bantu, dia dapatnya lebih gede dari 100.000. Itu harga sebuah pertemanan, harga sebuah keluarga ketika kita bersama berjuang itu seperti itu. Cuma kan kadang orang nggak ada yang mikirnya, bisa mikir jauh kan, nggak semua orang. Iya, kan mungkin anggapannya layaknya sebagai seorang saudara berhak dong untuk meminta bantuan. Iya, tapi kalau misalnya kita hubungannya bukan saudara, hubungannya bukan keluarga, ya kan transaksional kan. Iya, ujung-ujungnya ke situ. Ujungnya kan gitu. Betul. Saya boleh pilih kamu, sok atuh cenah, saya kan dia 100.000, saya 500.000 cenah gitu kan. Gitu. Itu kan yang terjadi sekarang kan begitu. Iya. Atau dapat bansos gitu kan. Jadi milih gitu. Padahal bansosnya punya negara. Nggak ada hubungan kan dengan siapa yang bawa gitu sebenarnya. Oke, luar biasa loh teman. Jadi dari obrolan dengan Pak Haru ini ada fakta-fakta yang juga, saya tercengang begitu dengan kondisi-kondisi sekarang ini. Nah, ada satu fakta juga yang menarik nih Pak Haru. Ini mungkin kita agak keluar sedikit dari perbincangan tentang gagasan ataupun juga kampanye dari PKS itu sendiri. Jadi ada hasil survei yang dilakukan di Kaukus Jurnalis untuk Demokrasi Jabar atau KJD yang menyebutkan bahwa PKS menjadi partai terfavorit kaum milenial di Jawa Barat. Nah, ini gimana tuh? Dengan kondisi bahwa ternyata PKS terfavorit nih di kaum milenial. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi mudah-mudahan nanti dibuktikan di TPS 14 Februari. Karena kan ini kalau kita bicara tentang kaum milenial, data juga dari KPU bahwa pemilih pemula baik generasi milenial sampai dengan generasi Z itu mencapai 60%, Pak. Nah, ini kan potensi luar biasa, Pak. Ya, berarti saya bilang itu pemegang saham terbesar. Pemegang saham mayoritas. Nah, kalau dari 3 gagasan yang tadi istilahnya dicanangkan oleh PKS, kira-kira mana nih yang paling ramah ke milenial yang memang tepat dengan kehidupan mereka? Ya, saya harus bisa mengkomunikasikan itu kepada mereka semua. Karena nggak bisa hanya salah satu, tapi dengan cara mereka. Jadi bahasanya harus bisa dimengerti oleh mereka. Mungkin bahasa saya mereka nggak ngerti, gitu. Tapi saya harus bisa bicara dengan mereka. Caranya ya, saya harus punya tim saya, relawan saya, yang dia paham bahasa itu. Mungkin bahasa saya nggak ngerti, apa harus serius deh, ya kan? Saya harus punya tim saya, relawan saya yang membantu. Nanti dia kasih tahu, Kang, ngomongnya jangan gitu. Gitu. Dia mah jangan diomongin terus, dengerin. Dia maunya apa? Saya harus bisa dulu ngomong sama anak saya kan. Anak saya sama. Sekarang ada satu udah pernah milih, yang satu kan baru mau milih. 2 yang baru mau milih. Ya, saya harus sukses dulu ngomong sama mereka. Iya. Kalau saya gagal ngomong sama mereka, pasti saya gagal ngomong sama yang 60% tadi. Iya kan? Jadi saya harus sukses dulu ngomong sama mereka. Dan mereka banyak membantu saya. Gini cara ngomongnya. Kalau saya mau ngasih sesuatu, saya kepengennya, saya masih Kang Fajar.
kaitan sama PKS. Saya tuh maunya ngejeblak tuh di belakang punggung Akang tuh. Gede tak logo PKS dah. Jeung nomor-nomornya 8 gitu. Supaya apa dari jauh kelihatan, oh Kang Fajar gitu ya. Pakai kaos PKS, kampanye gitu ya. Maunya saya. Ya. Tapi kalau Akang ini orang milenial, dia nggak mau pakai. Betul. Gitu. Terus saya bilang gimana? Ya tuh jangan gitu, norak Bi. Jadi gimana yang bagus? Pokoknya bahkan katanya warnanya apa saja, dia akan ingat bahwa ini dari PKS dan dia nggak akan lupa. Oke. Tuh satu pelajaran buat saya. Jadi saya kalau berhubungan sama milenial itu saya banyak belajar. Iya. Yang kedua katanya, jangan sekali-kali katanya mendatangi orang yang berprestasi, ya orang pahlawan apa, datang terus dibuat konten. Don't do that. Oke. Berarti Abi pansos katanya. Oke. Dan pansos itu norak katanya. Iya. Seperti ada kerusuhan Kanjuruhan, ya terus pasang foto. Foto lagi salah nuker seri. Wah, itu dia broken heart liatnya gitu. Ini apaan katanya gitu kan. Jangan gitu katanya. Udah aja. Kalau ada yang sukses, kita silaturahmi, nggak usah ada media, ya kan. Terus apa yang bisa kita bantu, ya kan. Dia merasakan itu tulus, bukan komoditas. Nanti dia akan cerita kemana-mana. Betul. Guys, saya begini. Kayaknya saya ketemu malaikat. Wah, kan dia yang ngomong, bukan saya yang ngomong, gitu kan? Bener. Gitu. Oke, jadi boleh tahu nggak malaikat kamu siapa? Bukan malaikat Jibril. Kan gitu. Jadi memang baru istilahnya memang karena targetnya memang tadi milenial, Gen Z dan lain sebagainya, memang pola komunikasi ya yang utama ya kelihatannya ya. Kita kayak ketemu sama orang Batak lah, orang Sunda ketemu orang Batak. Kan gagal komunikasi kan ya. Kecuali kita punya teman orang Batak juga, dia akan jadi translator kita ke dia. Dan saya kira ya kita harus melakukan itu. Kalau partai politik, politisi mau didukung sama Gen Z gitu, ya dia yang harus menyesuaikan. Dan ya kita harus layaknya sebagai wakil ya. Iya. Mewakili. Jangan sampai kita ini memilih wakil yang nggak mewakili. Iya, harus represent banget begitu ya. Saya nggak kenal, saya nggak tahu dia siapa, dan saya nggak berteman dengan dia, dan saya nggak tahu dia tuh mau bantu saya apa enggak, dan saya nggak tahu dia tuh mau bikin apa sama negara ini. Terus kita pilih, Anda sehat. Gitu. Ini termasuk juga ketika pendekatan kita untuk kaum muda ini, mungkin sosial media ya sekarang lagi kencang ya. Baru juga istilahnya belajar nggak jauh-jauh lah dari anak-anak dulu. Saya gitu belajar ya. sama anak saya, belajar sama kader-kader PKS yang masih muda. Iya. Bikin vlog nggak yang guys bla 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 gitu. Nah itu saya kan untuk pendekatan. Saya belum berhasil. Belum ya. Belum bisa. Kendala ya. Ya nggak bisa saya. Saya mah harus ditanya. Oh gitu. Nggak bisa gitu. Jadi bagaimana gitu. Jadi Deddy Corbuzier gitu. Saya belum bisa. Mungkin nanti belajarlah sama Kang Fajar lah. Insya Allah, boleh lah ya. Oke, ini menarik kalau bicara tentang pendekatan sekali lagi ke kaum muda ya teman saya, kita tahu bahwa memang ya saya kalau kita secara urutan generasi, saya tuh maksudnya Gen X. Ya, Gen X kan. Kok kayak Gen Z? Aduh, saya nggak bawa apa-apa hari ini. Ya kalau X mah saya GX gitu. GX kan kita sebenarnya satu generasi. Salah satu hal yang memang yang agak menjadi kendala adalah ketika kita ingin menjembatani sebuah komunikasi dengan Gen Z ini. Baru sudah melakukan ternyata ya. Saya ditolong sama anak saya. Ditolong anak-anak dan sama kader-kader PKS yang masih muda. Nah, kalau terkait tentang kepartaian itu sendiri, keterlibatan Gen Z atau milenial di PKS seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah kita punya PKS Muda. Oke. PKS Muda itu ya program ya, bukan organisasi. Jadi ada program namanya PKS Muda. Dia belajar gitu. Kamu apa gitu? Cita-cita kamu mau jadi apa? Oh, saya mau jadi pengusaha, Kang. Oke, nanti kita ketemukan kamu sama kader PKS yang dia pengusaha. Saya mau kayak Akang lah, mau jadi anggota dewan. Ya boleh. Nanti kita diskusi. Oh, saya mau jadi kepala daerah. Oh, boleh. Kita juga punya yang kepala daerah kita. Mereka minta ketemu, itu PKS Muda. Ada Garuda Keadilan. Garuda Keadilan itu anak-anak kader. Ya, anak-anak kader, dia bikin organisasi, ya ORSAP namanya, organisasi sayap. Nah, disitulah mereka kumpul gitu ya. Mereka ada yang bikin buku, bikin acara, ya macam-macam. Sampai DPW bikin kafe.
Di sini kan ya. Di sini. Yang Americano ini dari kafe sana ya. Itu. Karena mereka kan tempatnya di situ. Oke. Dan kalau ke kantor, mereka nggak ada di ruang rapat. Biar berjibun juga di situ aja dia. Ya, jadi ya udah. Kita yang akhirnya menyesuaikan. Betul. Sampai di kantor DPW jadi ada studio tuh. Sejak kapan gitu, ya kan? Tapi alhamdulillah kan dengan berbagai kelengkapan ini kan. Karena mereka sejak kapan kita punya lighting gitu. Sejak kapan kita punya kamera, ya kan? Karena ya mereka ya kerjanya itu. Oke. Gitu. Kalau kita nggak menyesuaikan, ya udah kita ketinggalan. Iya betul, karena sebuah keharusan. Kita jadi fosil gitu. Betul. Jadi saya kira mereka pengaruhnya besar. Dan saya udah bilang, kalau mayoritas pemegang saham mayoritas ngomong, ya berarti itu arah kita hari ini. Sosmed juga sudah saya bilang, anak-anak di mana sekarang? Di TikTok kan? Oke. Kita pergi ke TikTok sekarang. Jadi update terus ya, PKS ya? Nggak bisa, karena misalnya kita ke di Facebook, ya ini nonton aki-aki Friendster gitu ya? Aki-aki jangan ini. Bidikannya sudah nggak tepat kayaknya ya. Komo ngecat rambutnya, baju dimudahkan, kan sebel lihatnya. Ya, kenapa nih? Kayaknya ada gangguan kepribadian gitu. Kan gitu mereka ngeledeknya kan gitu. Mereka tuh sangar loh ini. Komen-komennya sarkas. Betul. Jadi luar biasa. Jadi saya kira kan kita harus terbiasa. Ya alhamdulillah saya kan dulu sempat jadi ketua bidang kepemudaan. Jadi sampai sekarang saya nggak kehilangan. Anak-anak juga kan sekarang mereka sedang di usia itu. Saya harus menyesuaikan. Iya, harus keep up terus lah sama yang lagi tren tuh apa. Sampai suatu hari mereka paham. Saat itu saya sudah selesai tugas saya karena akan diteruskan oleh mereka. Kan yang berat tuh kan mentransformasi value. Iya, betul. Biar saja mereka kan dengan gaya mereka, gitu. Tapi mereka kan harus include dalam perjuangan ini, jangan sampai mereka nggak ngerti dengan cara mereka. Tapi kalau ngelihat kesadaran politik sendiri dari para generasi milenial dan Gen Z ini, Pak Haru seperti apa melihat? Anak saya ngomong, parpol no, abi oke. Maksudnya gimana tuh? Ya artinya dia ke parpol juga, dia masih ada jarak. Malah bapaknya biangnya parpol. Dan saya harus hormati itu. Oke, saya bantu, tapi kita nggak ada parpolnya acaranya. Oke. Ya ikut aja. Tapi sampai pesannya. Para caleg bisa ngomong di situ. Tapi formatnya yang ngatur. Nah, ini walaupun misalnya itu tidak mewakili generasi muda semua kan ya istilahnya. Mungkin itu pilihan pribadi dari putra dari Pak Haru. Itu mayoritas. Oke, mayoritas. Berarti kan tantangan nih untuk teman-teman PKS. Saya bilang saya harus menyesuaikan. Nah, itu anak-anak tuh nggak suka politik. Jadi sekarang bagaimana jangan kita berkeras-keras. Pokoknya kamu harus pakai baju parpol. Pokoknya nggak bisa. Akhirnya kita yang kemudian bikin acara ngobrol. Saya nggak pernah. Saya taruh jas partai saya. Oke, kita ngobrol. Kamu maunya apa? Oh, dia nanya semua. Wah, politik itu kotor, Kang. Oke, saya ceritakan apa yang sudah kita bikin untuk menunjukkan bahwa politik itu tidak kotor. Yang kotor itu orangnya. Kenapa kamu nggak bilang ekonomi juga kotor sekalian? Emang nggak ada orang yang nipu di bisnis? Kenapa kita nggak bilang bahwa ekonomi itu kotor? Itu mah orangnya. Oke, mereka sudah mulai gitu. Tapi kata saya, politisi itu ngomong aja. Ya mungkin kamu salah lihat waktu itu. Wah, politisi itu berantem terus. Oke, nggak salah. Tapi saya punya fakta nih, kita bisa perjuangkan sesuatu dari berbagai partai itu bisa. Dia nggak suka konflik. Dia nggak suka politik. Ya kita harus ya kita harus terima dulu. Sebelumnya saya juga nggak gitu. Saya kan kepengen anak saya kalau simulator begini kan maunya saya. Tapi nggak bisa. Jadi memang kebutuhan adanya ruang dialog yang ternyata memang dibutuhkan oleh anak-anak ini. Karena kan sekarang kita cerita G30 PKI. Kita mau waktu SD-nya nonton filmnya. Diabringkan ya. Kan dia mah nggak nonton. Iya. Kan saya nggak bisa maksa. Kamu teh PKI teh jahat. Katanya itu mah pembelokan sejarah. Saya harus sabar. Ya kita dialog. Gitu. Kalau kita nggak begitu, selesai. Tamat. Gitu. Karena besok yang kita hadapi itu bukan teman-teman kita, bukan teman-teman saya.
anak-anak saya, mereka ini, anak-anak saya yang saya ada. Sehingga saya harus sukses dengan anak saya, kami harus sukses dengan Gen Z, kami harus sukses dengan 60% pemilih. Mereka tuh nggak ada di acara Baksos, tuh nggak ada. Jangan dikira selesai dengan Baksos. Cuma yang menarik sekarang mereka ada di kampanye Pak Anies. Oke. Abah katanya gitu. Wah, mantap. Jadi dengan kalau kita bicara tentang tadi potensi lagi ya teman sih, kalau memang 60% pemilih Jawa Barat adalah milenial dan Gen Z, jadi ini sasaran yang tepat nih untuk PKS ya, ataupun juga mereka-mereka yang ada di partai. Dan saya ketemu teman saya dan baru katanya, hati-hati, mereka tuh curiga. Curiga, kita mau jadi komoditas mereka. Nah itu. Waspadalah gitu. Itu mereka kan ada timbul kesadaran akan hal itu. Jadi kan bisa mungkin ketika ada partai yang mendekati mereka resist gitu, jadi akhirnya. Terus dia bilang, terus gimana sih? Kan teman saya, seumur saya, dia sekolah lagi. Ketemulah mereka sama Gen Z. Wah, saya katanya harus kerja keras untuk dipercaya bahwa saya teman dia dan saya tulus. Gitu. Artinya kita juga sama gitu. Kita kan harus kerja keras menunjukkan bahwa kita tulus ke dia. Saya nggak akan nyelakain kamu. Gitu. Saya nggak akan nipu kamu. Gitu. Ya layaknya sebuah relasi antar generasi, antar dua pribadi, dua budaya, dua peradaban. Ya kenalan lagi lah, saya begini. Yang sudah saya kerjakan ini, saya suka ini, saya nggak suka ini. Sampai mereka bilang, oke, saya bantu Anda. Saya bersama Anda bahkan. Wah, kalau udah gitu, selesai. Nah, itulah. Mungkin tantangan sekarang adalah memunculkan kepercayaan dari orang-orang. Dan itu memang bukan cuma sekarang aja. Ketika seseorang istilahnya memang terjun ke panggung politik, kepercayaan masyarakat adalah yang terpenting. Gitu. Trust itu kan mata uang yang paling mahal. Bisnis juga kan pakai trust, ya kan? Tapi kalau udah hilang trust, berat, mengembalikannya sulit. Padahal trust itu sebetulnya nggak rumit. Suka potong rambut kan? Iya. Kan kadang ngantuk kan? Betul. Pisau main di sini kan? Dan percaya aja kan? Dan berkali-kali kita datang ke situ. Betul. Tanpa ada kekhawatiran kita digorok kan sama tukang cukur kan? Tepat. Saya pernah ngobrol sama teman yang curiga ke PKS ke saya. Gitu. Udahlah, saya bilang ke PKS mah keimanan kamu nggak usah rukun iman lah. Bisa rumit, asa pengajian saya bilang. Udah pakai iman ke tukang cukur aja. Bahwa kami bukan pengkhianat. Kami berusaha tidak berdusta. Kami akan memenuhi semua janji kami sesuai kemampuan kami. Ya sejauh ini alhamdulillah. Ya kalau kitanya gini, kalau mau dipercaya kitanya harus percaya dulu. Iya, betul. Nggak bisa. Kita pengen kamu percaya sama saya, tapi saya selalu nggak percaya sama kamu. Harus feedbacknya tuh harus. Saya pengen kamu terbuka, tapi saya tertutup. Oh, itu kamu curang. Tadi eksploitasi ngomong eksploitasi seorang kalau gitu kondisinya. Jadi itu mah rumus ya, itu mah ilmu sebenarnya. Kalau kita mau dipercaya, kita harus percaya dulu. Resikonya kita ditipu. Karena mempercayai orang terlebih dahulu. Pernah dengar istilah uncal? Kenapa tuh uncal? Usaha nipu caleg. Usaha nipu caleg. saya baru tahu. Saya pikir uncal di sana, Ciwidey. Jangan dikira. Gimana tuh? Jadi kalau para caleg baru mah ya dia akan kena jebakan. Bukan jebakan Batman ya, karunya Batman disebut jebakan Batman, ya datang ngejebak sama Batman mah ya. Gitu. Jadi ya Pak, saya siap masa 1.000 gitu. Minta sembako nggak ada masanya. Pak, sok aspal jalan di sini habis puluhan juta suaranya nggak ada. Itu tuh namanya uncal. Baru tahu. Sebagai politisi, sebagai partai politik, ya kita juga harus siap menghadapi yang begitu. Ya sampai suatu hari kita kan dari jauh bisa lihat, ini kayaknya dia mau nipu. Dari baunya saya rasa tahu. Gitu ya. Dari baunya saya tahu ini dia mau nipu. Gitu. Jadi, nah, ini baru balik lagi ke kampanye. Berarti memang salah satu tujuan kampanye ini digagas ya itu ya untuk meraih trust dari orang ya. Iya. Karena sekarang kan orang mau pakai jalan pintas. Tidak ada hubungan
tidak ada hubungan kepercayaan, saling percaya. Saya beli kepercayaan kamu 100.000 gimana? Ya itu tadi yang transaksional. 200.000 gimana? 300.000. Sebetulnya mereka tidak saling percaya satu sama lain. Kalau percaya nggak akan ngasih uang. Nggak akan. Dan saya percaya Saya kamu pernah milik datang saya ke gitu. satu konstituen, Pak bisa silaturahmi, saya mau kenalan. Dia teman bapak saya. Pas datang saya cerita ini profilnya gitu. Oke, terima kasih deh, ini kamu ya deh. Saya lega katanya. Kamu kesini nggak bawa duit. Kalau kamu kesini bawa duit, saya pasti akan patah hati katanya. Karena kamu anak teman saya katanya. Akan tapi nya sigana ketemu nu kitu teh 1000 hijinya. Iya. Yang banyak mah tadi. Mana tuh Pak? Transaksinya itu. Mana tuh Pak? Ayam meureun. Meureun. Nah, itu biasanya dengan kode-kode itu. Ya. Luar biasa ya, kondisi sekarang ini memang yaitu tadi, ketika kita membutuhkan sesuatu ya, kelihatannya memang harus kayak ada semacam transaksi di situ gitu. Ya, itu yang saya kira harus kita perbaiki. Karena kalau enggak tadi rusak. Betul. Keluar 1 triliun, hilang 4 triliun. Kan gitu. Itu mau diteruskan. Ya kenapa negara kita begini? Salah satunya karena tadi kita tidak membiarkan pengelola negara ini orang yang trusted gitu, terpercaya. Ketika sekarang bansos itu kan instrumen negara untuk rakyat kita yang kekurangan, bukan dibawa oleh salah seorang capres, bukan dibawa oleh salah seorang caleg dari parpol tertentu, bukan. Iya kan? Dulu waktu COVID masih ingat nggak? Semua kementerian menurunkan bantuan. Kan ngeri. Sampai ada tadi juga di bawah cerita. Kenapa dia teh berkali-kali dapat bantuan? Padahal dia teh sudah mampu. Sementara yang mampu nggak kebagian gitu. Gitu. Itu contoh ketika dikelola dengan tidak terpercaya. Akhirnya kan ada interest, kan susah. Tidak tepat sasaran tidak juga. tepat sasaran gitu. Dan itu dikelola, dipelihara gitu loh, itu masalahnya. Oke. Pak Haru, ini mungkin pertanyaan menuju ke terakhir-terakhir. Untuk meraih trust dari teman-teman yang nonton podcast Ruang Tengah, ataupun juga masyarakat sekitar lah, kira-kira kalau 3 kata yang menggambarkan Partai Keadilan Sejahtera yang mewakili sekian banyak begitu visi misi yang dianut oleh PKS, kira-kira mewakili 3 kata saja, walaupun saya yakin banyak 3 kata yang dipilih oleh Pak Haru mewakili istilahnya Partai Keadilan Sejahtera yang menggambarkan. Iya, kita berusaha ya, berusaha untuk selalu membersihkan hati, gitu. Bukan sok suci, bukan. Kita berusaha membersihkan hati, memurnikan tujuan kita. Makanya katanya bersih. Bersih yang pertama. Makanya jas PKS itu putih. Oh iya. Ya, kan? Saya tadi nyari putih nggak ada, jadi nggak apa-apa ya. Kita ngobrol setelah acara selesai. Oh iya, siap. Nggak tahu tiba-tiba dikasih seragam saya. Nggak enak nanti ya selasa. Oh, siap. Yang kedua, ya kan selalu ya guru-guru kita menasihatkan, jadilah kamu orang yang selalu memberikan manfaat. Karena orang yang terbaik itu yang selalu memberikan manfaat. Makanya yang kedua adalah peduli. Kalau ada bencana gitu, sampai ada yang terlalu serius, pokoknya kalau mau ditolong pakai esma kalau ada bencana gitu. Sampai segitu ya. Sebetulnya enggak. Kita nggak cuma mau pemilu datang gitu, nggak cuma mau ada bencana datang. Kita berusaha setiap saat ada, seperti keluarga, selalu ada buat kamu gitu. Luar biasa. Peduli. Oke. Yang ketiga, kita berusaha gitu ya untuk kalau melakukan sesuatu itu ya serius, yang terbaik gitu. Pokoknya kita nggak ingin lah gitu kualitasnya KW. Kita berusaha ya, jadi orang yang dimanapun kita bertugas ya profesional. Gitu. Jadi 3 kata itu adalah bersih, peduli, profesional. Itu menggambarkan Partai Keadilan Sejahtera. Luar biasa Pak Haru. Terakhir yang benar-benar terakhir.
pengen ngobrol panjang, tapi yang namanya podcast nggak boleh panjang-panjang. Tapi mudah-mudahan dari obrolan kita nih memang sudah tergambarkan lah. Ini kan baru podcast ke-1. Oh, masih ada 200 episode, teman-teman. Jadi tenang nanti ya. Nanti ngobrol aja sama Om Ali. Oh iya. Tolong Om Ali, nanti kita follow up. Terakhir, sebagai closing remark dari perbincangan kita. Ini tadi kita memang konsentrasinya adalah ke meraih trust melalui kampanye juga ya, pangan murah, kerja gampang, sehat mudah. Kemudian juga salah satu tujuan kita adalah orang-orang Gen Z ataupun juga milenial yang merupakan mayoritas dari pemilih kita di tahun politik ini. Sebagai penutup, ajakankah bentuknya atau mungkin juga pengingatkah untuk masyarakat? Mangga Pak Haru, silakan. Iya, saya kira mudah-mudahan ya 14 Februari pada sehat semua. Amin. Nanti kita bisa hadir di TPS, ya kita pilih pemimpin yang segar bener. Ya, kalau buat saya sih yang segar bener itu Pak Anies dan Caimin ya. Dan nanti pilih partai politik yang bisa tadi ya terpercaya buat Anda. Kalau buat saya PKS. Jadi mudah-mudahan Pak Anies jadi presiden dan PKS menang pemilu. Amin. Mudah-mudahan saya amin ya. Amin kan semua kan amin ya. Amin mah bagus satu namanya. Iya, diaminin semua kan. Aminkan aja dulu. Aminkan aja dulu ya. Baiklah, Pak Haru sekali lagi terima kasih. Senang berbincang dengan Pak Haru hari ini di tengah waktu ini. Sebetulnya kalau syutingnya jam siang-siang nih, jadi jam istirahat siang lah ya. Siap. Oke, mudah-mudahan perbincangan kita istilahnya memang bermanfaat tentunya untuk para teman yang saat ini sedang menonton. Kemudian juga siapa tahu juga informasi yang kita sampaikan tuh yang Pak Haru sampaikan ini semakin mengerucut lah kira-kira siapa yang mau kita pilih nanti ya. Sekali lagi terima kasih Pak Haru, sukses, sehat terus. Amin. Baik, kalau begitu. Baik, teman dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita di podcast Ruang Tengah. Ngobrol santai, netral, dan bermakna bersama Teropong Media. Dan mudah-mudahan sekali lagi informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhirnya saya Fajar Wira dan juga seluruh kru yang bertugas. Kami semua pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.